Selamat pagi keluarga besar GKI Sumut Klasis Medan 1. Dalam program Lentera Anugerah di pagi ini, marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami untuk mengerti kehendak-Mu. Bahkan lebih daripada itu, kami mampu melakukan kehendak-Mu dalam aktivitas hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Yeremia pasal 26 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh berbahagia setiap pribadi yang tidak saja mendengar, tetapi mau menjadi pelaku kebenaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di bawah sorotan tema katakan jangan diam. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu mau memberikan kepada kita semua sebuah pembelajaran tentang bagaimana kita harus bersikap di dalam relasi kita dengan sesama, baik dalam rumah tangga maupun dalam persekutuan kehidupan berjemaat. Tuhan Allah memerintah dan menyuruh Yeremia untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Yehuda. Sesuai ayat yang baca kita, terjadi di pelataran bait Allah. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan pasal 26 ini secara lengkap, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, seakan-akan firman Tuhan yang mau disampaikan oleh Yeremia itu sangat amatlah keras, karena boleh dikatakan seperti sebuah ancaman kepada umat Yehuda. Mengapa ini harus sampai terjadi, Bapak Ibu? Hal ini dikarenakan dalam bagian-bagian ayat sesudah ayat 2 ini, itu Israel tidak lagi mau mendengar apa kata Tuhan. Israel tidak mau lagi melaksanakan dan melakukan Taurat. Israel menyia-nyiakan seluruh utusan Tuhan Allah, yaitu para nabi, ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga bangsa Yehuda yang tidak lagi mendengar suara Tuhan, melakukan Taurat dan menurut para nabi dalam menyampaikan kebenarannya, Tuhan akan menghukum bangsa Yehuda ini. Bahkan bait Allah itu akan dibuat hancur sama dengan di Silo, sebagaimana firman Tuhan pada ayat ke-6 dari bacaan pasal 26 kita ini. Karena bangsa Yehuda mendengarkan suara Nabi Yeremia yang begitu tegas, keras dan berupa ancaman, sudah tentu mereka tidak mengendaki hal seperti itu. Umat Yehuda sementara berada dalam zona yang nyaman. Mereka menganggap diri mereka paling benar. Akhirnya mereka pun berusaha untuk menangkap Yeremia
bahkan sampai mengatakan bahwa Yeremia harus mati karena berkata dan mengeluarkan pernyataan bait Allah ini akan hancur. Mereka sangat tidak setuju untuk hal itu, Bapak Ibu. Dan Nabi Yeremia pun melakukan pembelaan bahwa apa yang dia katakan ini adalah suara dari Tuhan Allah kepada mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Seruan Nabi Yeremia ini juga salah satunya adalah menyerukan supaya bangsa Yehuda ini mengubah perilaku mereka dan mau mendengarkan suara Tuhan. Mereka harus bertobat. Jadi dengan demikian yang dapat menjadi pelajaran bagi saya dan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, bahwa marilah kita berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan itu apa adanya, bukan ada apa. Sekali lagi, mari kita menyampaikan firman Tuhan itu apa adanya, dari lubuk hati, kejujuran, pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita menyampaikan firman Tuhan bukan ada apanya. Jangan kita menggunakan kebenaran firman Tuhan untuk mengindabobokan orang yang mendengar dengan maksud-maksud tersembunyi, dengan tujuan-tujuan yang membahayakan dalam hidup persekutuan kita, bahkan rumah tangga kita. Jadi kita harus hidup sesuai dengan kebenarannya, sesuai dengan kehendaknya. Kita tidak harus mempermainkan kehendak firman Tuhan dengan berbagai cara untuk menggapai dan mendapatkan harapan tujuan kita, bukan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Marilah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita berusaha sedikit demi sedikit untuk memahami firman Tuhan ini dan berusaha untuk menjadi pelaku firman, bukan mendengar, diam karena takut untuk menyatakan kebenaran. Tapi kalaupun berani menyatakan kebenaran, katakanlah itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa adanya, bukan ada apa di balik semua itu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berusaha untuk merenungkan dan mau menyatakan kebenaran Allah dalam perilaku hidup kita dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolong kami semua, keluarga besar GKI Sumut Kelaci 91 ini, setiap pribadi rumah tangga, di tengah badai COVID-19 ini Tuhan, ajar kami untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kami saling mengingatkan, saling menguatkan, terlebih-lebih kami saling menopang satu dengan lain dalam doa dan pergumulan kami sehari-hari. Lebih daripada itu Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk menyatakan kebenaran Tuhan apa adanya, bukan ada apa di balik semua itu. Ajar kami untuk jujur pada diri kami sendiri. Ajar kami untuk mau melakukan kehendak Tuhan untuk menyenangkan hati orang lain, supaya kami diberkati Tuhan dari waktu lepas waktu. Kami percaya Tuhan, Engkau adil, Engkau maha baik, Engkau selalu setia, menjaga, menopang, dan memberkati hidup kami. Anugerahkan kepada kami rezeki
yang layak kami terima hari ini daripadamu lewat pekerjaan dan usaha kami. Beban-beban hidup kami, Tuhan, bantu kami keluar dari semua itu. Kami yang sakit, Bapa pulihkan dan sembuhkan. Yang beban berat, Bapa hiburkan. Ya Tuhan Allah, dalam kasih dan kehendak-Mu hamba mohon, lindungilah keluarga kami semua, satu persatu, mulai dari anak-anak yang masih dalam kandungan ibunya, sampai orang tua yang lanjut usia, janda, duda, yatim piatu. Biar hari ini sungguh hari yang membawa damai sejahtera bagi hidup kami, karena kami mampu menyatakan kebenaran kasih Tuhan Allah dalam hidup dan perilaku kami hari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan selalu dan senantiasa melindungi setiap pribadi rumah tangga dan persekutuan jemaat anak-anak Tuhan Klasis Medan 1 hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.